Shalom. Ya, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam minggu ketiga dalam bulan ini. Ya, saudara, besar kerinduan kita, ingin sekali bisa segera jumpa, tapi sampai pada minggu ini kita belum boleh terkumpul banyak. Bahkan ada di antara saudara yang tidak diberi libur, ya baik teman-teman di Hong Kong maupun di Macau. Tapi bersyukur untuk sarana ini, kita akan menggunakan sarana ini lagi. Dan saudara juga di rumah beribadah, bersekutu dengan menggunakan sarana online ini. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk kita segera masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Ya, kiranya Tuhan sungguh memberkati kita. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan kembali cinta kasih Tuhan yang besar, yang siap menerima kita, ibadah kita, dan dengan segala keberadaan kita apa adanya. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, cinta kasih-Mu yang besar Kau nyatakan saat aku jauh, Engkau dekat, Engkau memanggil aku sahabat. Saat aku jatuh, Engkau angkat dan Engkau pandang aku berharga. Sungguh Tuhan menerima kita apa adanya. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Sungguh satu wujud kasih yang nyata, di mana Allah menerima kita menjadi milik kepunyaannya. Cinta kasih terbesar, cinta kasih terbesar, itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh, Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar, itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh, Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku. Sebagaimana ku ada, cinta kasih terbesar, cinta kasih terbesar, itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh, Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar, anugerah yang terbesar, itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh, Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima, Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah
Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini lagi, baik kami yang ada di tempat ini maupun juga saudara-saudara kami yang beribadah dari tempat masing-masing, baik di Hong Kong, di Macau, bahkan di mana saja, kapanpun video ini dilihat. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh rangkaian ibadah kami. Ibadah pada hari ini kami buka kiranya jadi di dalam nama Allah yang adalah Bapa kami, jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan jadi atas pertolongan dan pimpinan kuasa Roh Kudus, kasih karunia dari Allah Bapa kami, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing pada hari ini saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, firman Tuhan berbunyi, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Saudara-saudara, ya bersyukur sekali bahwa Tuhan masih terus pelihara kita sampai pada saat sekarang ini. Nyata sekali bahwa Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita percaya, Dia Allah yang patut terima segala rasa syukur dan hormat kita. Kita mau katakan bersama-sama, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Kita mau masuk di gerbangnya dengan penuh pujian syukur. Ya, kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Ya, saudara, ruangan, jumlah orang tidak menentukan sukacita kita, tapi hati kita yang mau bersyukur, itulah yang dinantikan Tuhan. Mari kita masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kita mau katakan, sebab Tuhan Dia baik. Dengan nyanyian syukur
Saudara, bersyukur sesudah Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya. Tuhan begitu setia. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Sehingga tidak putus-putusnya kita mau berkata, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh amat baik. Kita lanjutkan pujian kita. Kita katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat yang kekasih, kita akan membaca bersama Mazmur pada hari ini. Saya ambil dari Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat ke-7 sampai ayat 11. Mazmur 34 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan, saudara bisa melihat di layar yang ada. Ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat mulia, besar kekuasaannya. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya tidak berubah, saudara. Kita siapkan hati kita, kita mau mengagung-agungkan dia, kita mau memuliakan dia dengan pujian kita, dengan doa kita. Kita awali dengan menyanyikan bersama, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Kita mau katakan dia sanggup, Yesus sanggup melakukan segala perkara. Mari kita siapkan hati kita, kita katakan, Yesus Tuhan, mulialah namamu.
Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapa kami yang di surga, kami memuji Engkau. Sungguh benar sebagaimana pujian yang kami naikkan. Engkau adalah Allah yang mulia namamu. Engkau Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, sepatutnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami sanjung Engkau, kami muliakan namamu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kami berdoa supaya kembali firman-Mu meneguhkan kami, kembali firman-Mu menimbulkan iman, membangkitkan kekuatan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon berbicara kepada kami Bapa. Kami anak-anak-Mu siap mendengar suara-Mu. Semua cara kerja si jahat dalam bentuk apapun kami ikat kuasanya. Di dalam nama Yesus kami patahkan itu. Biarlah Tuhan bukakan kepada kami rahasia firman-Mu. Tuhan berikan kepada kami hikmat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan bacakan ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ayat 4 sampai ayat 7 dari Kisah Rasul. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema nama Yesus. Ya, kita sering mendengar orang berkata, apalah artinya sebuah nama? Ya, apalah artinya sebuah nama? Apalagi bila orang itu
yang disebut itu sudah tidak ada ya, sudah meninggal, sudah mati. Ya. Namun tidak demikian dengan nama Yesus tentunya. Kita akan belajar bersama betapa istimewanya nama Yesus. Apa yang menjadi keistimewaan nama Yesus? Ya, bagian pertama saya mengajak kita untuk merenungkan di bawah satu subtema. Nama Yesus adalah kekayaan yang tidak terhingga. Nama Yesus adalah kekayaan yang tidak terhingga atau termahal. Ya, disebutkan di dalam ayat ke-6, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Saudara, pada waktu orang lumpuh itu menatap Petrus, ya, tentu dia berharap, dikatakan dia berharap, ya, ayat 5 itu dia menatap, berharap dia akan mendapatkan sesuatu, ya, berupa materi yang maksudnya seperti yang biasa dia dapatkan, ya. Tetapi kali ini tidak seperti yang diharapkan, ya. Petrus katakan, harta dunia, ya, emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunya, ya. Lalu dia katakan, demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yesus Kristus orang Nazaret itu ternyata telah mengubahkan, telah menjadi sesuatu yang lebih dari yang diharapkan. Apa yang dia berikan, ya? Apa yang dia berikan kepada orang lumpuh ini jauh lebih berarti dari semua sedekah yang pernah dia terima. Orang lumpuh ini nggak terpikir bahwa dia akan bisa berjalan. Dia nggak kepikir kalau dia akan ditantang untuk berdiri berjalan dalam nama Yesus. Dia berpikir masih seperti biasa. Itulah sebabnya, saudara, Petrus pun memakai istilah emas dan perak sebagai barang yang termahal pada waktu itu, ya. Dikatakan itu tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, yaitu nama Yesus. Seandainya emas dan perak ini diberikan kepada orang lumpuh itu, apakah akan bisa membuat dia untuk berjalan? Tentu tidak bisa, ya. Tetapi nama Yesus telah membuat dia bisa berjalan. Itu sebabnya nama Yesus tidak bisa dibandingkan dengan emas dan perak sekalipun. Nama Yesus telah mengatasi kebutuhan yang paling mendasar dari orang lumpuh ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali ada dalam satu kondisi yang membutuhkan Tuhan. Kita seringkali merasa perlu berdoa, ya. Tetapi kita tidak tahu sebenarnya apa yang kita minta. Sering kita berdoa tidak pada inti masalah, bukan kepada pokok, ya, yang kita butuhkan. Orang lumpuh, ya, usahanya disebutkan di sini tiap hari dia diantar dan dia usahanya adalah minta-minta sedekah, ya. Dia tidak terpikir, tidak berharap untuk ditolong supaya bisa berjalan. Apalagi memang disebutkan dia lumpuh dari kecil. Dan kalau orang tidak melatih dia dari kecil, ya, sesudah besar dia dalam keadaan sudah terbiasa seperti itu. Sehingga, saudara, sungguh benar bahwa orang lumpuh ini pun, ya, seperti kita, mengharapkan sesuatu dibuat tetapi bukan menyentuh pada akar masalah. Orang lumpuh jalan keluarnya minta-minta. Nanti ada orang buta, jalan keluarnya dituntun, ya. Sebenarnya itu bukan hal yang paling mendasar, tetapi itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita minta sesuatu, kita memikirkan sesuatu yang sebenarnya
bukan hal yang paling penting dalam permohonan kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman, dari cerita ini kita melihat luar biasanya ya kuasa dalam nama Yesus. Ya, nama Yesus telah mengatasi masalah orang lumpuh ini tuntas, saudara. Ya, Tuhan bukan hanya memberikan dia makan untuk kecukupan pada hari itu, tetapi kali ini Tuhan bangkitkan dia, ya, disuruh berjalan dalam nama Yesus. Sungguh nama itu ya merupakan kekayaan yang tidak terhingga. Bagian kedua, kita melihat nama Yesus. Nama Yesus adalah kuasa yang tidak terhingga atau kuasa yang terbesar. Kalau tadi harta terbesar atau harta tidak terhingga, sekarang kuasa terbesar atau kuasa tidak terhingga. Disebutkan dalam ayat 7 dan 8. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah, berjalan dan melompat-lompat sambil memuji Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang lumpuh itu mengalami bagaimana nama Yesus telah membuat dia berdiri. Tetapi perhatikan, pada waktu dia ditantang, orang lumpuh itu perlu dibantu untuk berdiri, supaya kuat kakinya untuk berjalan. Kerinduannya untuk berjalan, kerinduannya untuk memenuhi tantangan berjalan dalam nama Yesus, juga disertai kerelaannya untuk sedia ditolong, sehingga dia merasa ada kuasa yang membuat kakinya dan mata kakinya menjadi kuat, lalu dia berjalan. Dia melonjak, dikatakan melompat dan memuji Allah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, uluran tangan dari Petrus yang membantu, yang didahului dengan perintah, dalam nama Yesus Kristus berjalanlah. Uluran tangan itu dipakai oleh Tuhan untuk memberkati, untuk menolong, untuk membangunkan orang yang lumpuh ini, sehingga mendatangkan kuasa yang mengubahkan. Itulah kuasa Tuhan melalui tangan hambanya Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita sungguh merenungkan hal sedemikian. Seringkali orang rindu, ya, rindu untuk ditolong, tetapi tidak punya rindu untuk disembuhkan, tetapi malu untuk terbuka, sungkan untuk ditolong, atau bahkan ada yang mungkin gengsi, ya, untuk dibantu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pada waktu merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mendapat satu aplikasi, ya, betapa banyak sebenarnya anak-anak Tuhan mengalami bentuk-bentuk dalam tanda kutip kelumpuhan, ya, bentuk-bentuk kelumpuhan, ya. Ada yang mengalami kelumpuhan karena tidak mampu, ya, bangkit dari kebiasaan buruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, belajar dari teks ini, bagaimana orang lumpuh ini menjadi contoh untuk kita, ya. Dia tidak malu, dia tidak sungkan, ya. Dia menyerahkan diri untuk ditolong, dibangkitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mendengar firman Tuhan itu bagus, ya. Tetapi menyerah untuk ditolong itu akan lebih disempurnakan.
sehingga betul-betul orang bisa mengalami kelepasan dari bentuk kelumpuhan, dalam tanda kutip saya katakan ya, sehingga untuk orang bisa berjalan. Kata kelumpuhan bisa diartikan tidak berdaya, ya, tidak berdaya. Ada banyak orang yang punya kelumpuhan, tidak berdaya, seringkali jatuh di dalam bentuk-bentuk dosa yang membuat dia betul-betul tidak berdaya. Dia ingin bangkit tapi masih belum bisa. Ada yang punya kebiasaan berbohong. Dia tidak ingin berbohong, tapi tiap kali dia gagal. Tiap kali gagal menangis lagi. Dia ingin lepas dari kebiasaan itu, tapi tidak bisa. Ini sama dengan orang lumpuh, saudara. Ya. Kebiasaan memfitnah. Ya. Ada orang yang punya gangguan psikologi ya. Dia puas kalau sudah meremehkan orang lain. Puas kalau sudah menjelekkan orang lain. Ada juga yang lumpuh, punya kebiasaan memaki, sumpah serapah, ya. Tidak ingin melakukannya, tapi setiap kali marah itu yang keluar, ya. Setiap kali emosi tidak mampu menahan diri, tidak berdaya, ya. Ada juga lumpuh dalam bentuk kesombongan. Tidak ingin sombong, ingin berdoa, terus menangis, minta kerendahan hati. Tapi tiap kali selalu jatuh dalam kesombongan. Masih ada banyak bentuk kelumpuhan lainnya, saudara. Ya, bahkan ada yang lumpuh karena perkara seks, ya, sampai mungkin berpikiran kotor. Bahkan ada yang mengalami kelumpuhan, membiasakan diri melakukan onani. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bentuk-bentuk kelumpuhan. Kalau hanya keinginan, tetapi tidak menyerahkan diri untuk ditolong, saudara tidak akan bisa keluar dari kelumpuhan ini. Sekali lagi saya mau katakan, keinginan untuk ditolong harus juga disertai sikap terbuka, sikap kerendahan hati, untuk betul-betul sedia ditolong, ya, ditolong untuk dilepaskan dari kelumpuhan ini. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yesus berkuasa untuk menyelamatkan kita. Nama Yesus berkuasa untuk melepaskan kita dari kelumpuhan. Firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada, ya, tidak ada. Saya bacakan dari saat seperti bacaan nas pembimbing tadi dari Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia menyelamatkan kita, mengampuni kita dari keberdosaan kita. Dia melepaskan kita, Dia membebaskan kita, sehingga kita benar-benar merdeka. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yesus adalah kuasa yang besar. Yang ketiga, yang terakhir, nama Yesus adalah pengetahuan yang tidak terhingga, pengetahuan yang tertinggi, ya. Disebutkan dalam ayat ke-10, lalu mereka mengenal Dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan orang lumpuh ini tidaklah masuk akal, ya.
Jelas dikatakan dia lumpuh bukan karena stroke sesudah besar atau karena kecelakaan motor gitu ya. Tetapi disebutkan dia lumpuh dari lahir. Dia lumpuh sejak lahirnya. Tidak ada exercise ya yang bisa memancing saraf-sarafnya. Karena sudah terbiasa dengan kebiasaan menyerah. Tanpa dilatih untuk memunculkan atau memancing saraf-sarafnya. Tidak digunakan sejak lahirnya sampai besar, hanya ditaruh di gerbang untuk meminta. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga untuk orang yang banyak yang menyaksikan itu, untuk orang banyak yang mengenal itu, ini sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi itulah kuasa nama Yesus. Itulah kehebatan nama Yesus. Nama itu lebih tinggi, lebih dalam, lebih luas dari pengetahuan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal yang ke-11, saya ingin bacakan untuk kita Roma pasal 11, ayatnya yang dari ayat 33, dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi hanya bisa mendatangkan kekaguman, karena itu merupakan rahasia Allah, karena itu merupakan kuasa Allah, itu merupakan mujizat Allah yang terjadi, dan itu melampaui pengetahuan manusia. Sekali lagi saya mau tegaskan, nama Yesus adalah kekayaan yang terbesar, kekayaan yang tidak terhingga. Yang kedua, nama Yesus adalah kuasa yang tidak terhingga atau kuasa yang terbesar. Dan yang ketiga, nama Yesus adalah pengetahuan yang tidak terhingga. Karena itu saudara, sepatutnya kita percaya dan mempercayakan diri dan selalu melindungi, ya, mencari perlindungan dengan nama itu. Karena barang siapa yang percaya tidak pernah dikecewakan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita dengan perlindungan kita pada hari Minggu ini, dan Tuhan menolong kita untuk kita melihat bagaimana kuasa yang besar itu tersedia juga untuk kita. Kuasa dalam nama Yesus itu tersedia untuk membangkitkan kita. Kuasa itu juga tersedia untuk mengangkat, menolong, menghibur, dan meneguhkan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau. Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa. Namamu yang ajaib itu Tuhan, namamu yang mulia itu, nama yang berkuasa itu patut diagung-agungkan. Terima kasih Tuhan, kami kagum melihat, kami kagum merasakan, kami kagum percaya kepada namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Berkati kami, berkati akan pendengaran kami akan firman-Mu pada hari ini. Biarlah iman kami kembali dibangkitkan. Biarlah hati kami kembali disukakan, mengetahui betapa mulianya, betapa hebatnya, betapa berkuasanya nama Yesus Kristus dari Nazaret itu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan menolong semua kami. Engkau melihat semua kami, Engkau memperhatikan semua kami, Engkau juga mengetahui semua kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau melawat masing-masing kami dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan
dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Kita menyanyikan bersama-sama Dia Tak Pernah Gagal. Ya, pujian ini sekaligus menjadi pesan juga searah dengan kebenaran firman Tuhan tadi. Dia tidak pernah gagal karena Dia adalah Allah. Dia jamin firman-Nya. Ya. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan syukur diiringi pujian Dia Tidak Pernah Gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah memberikan persembahan syukur. Sekali lagi saya mau katakan, biarlah lagu Dia Tak Pernah Gagal tadi menjadi sekaligus juga mengingatkan kita untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah kita diteguhkan mengingat senantiasa Tuhan yang kita percaya. Dia Allah yang selalu memberikan kekuatan, dan Dialah Raja Mulia yang berkuasa. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin doa sampai untuk menyatakan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Sekali lagi kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, walaupun hanya melalui sarana online ini. Tapi kami tahu di sini Tuhan hadir, dan Tuhan memperhitungkan setiap ibadah yang kami lakukan dengan sungguh hati. Kami mau bersyukur kepadamu untuk waktu ini. Kami berdoa dimanapun pemberitaan firman Tuhan dilaksanakan. Tuhan, kami berdoa kiranya urapan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, memberkati semua jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Kami juga telah memberikan persembahan syukur. Kami berdoa Tuhan memberkati apa yang dapat kami berikan, dan Tuhan juga memberkati pekerjaan kami masing-masing. Tuhan memberkati tempat-tempat yang Tuhan bukakan di mana kami bisa bekerja, dan biarlah Tuhan terus peliharakan kami semua.
Terima kasih Tuhan. Kami masih mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati kondisi yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Penyebaran COVID-19 yang terus bertambah. Kami berdoa mohon anugerah Tuhan untuk memberkati akan pemerintah, memberkati juga masyarakat. Ada begitu banyak peraturan yang seringkali tidak terlalu diperhatikan. Kami mohon anugerah Tuhan memberikan kesadaran juga bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Tuhan terima kasih. Kami berdoa menyerahkan akan negara-negara lain yang juga terkena COVID-19 ini. Mohon Tuhan, anugerah Tuhan juga kiranya melawat mereka, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mereka mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kami rindu Tuhan, ada lawatan Tuhan yang khusus untuk mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersyukur sekali lagi untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati juga semua kaum keluarga kami dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami berdoa, peliharakan mereka dalam perlindungan-Mu. Anugerahkan kepada mereka juga kecukupan dalam masa-masa sukar ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Sekali lagi kami mau menyerahkan diri kami melewati hari-hari yang ada di depan kami. Kami mau Tuhan berjalan bersama dengan kami. Mohon anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup ibadah kita pada hari ini. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati juga kiranya keluargamu dari saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Terus berdoa saudara, kiranya kesulitan ini, masa sukar ini, masa terpisah ini segera berlalu sehingga kita bisa dipertemukan kembali. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Amin.